apakah simbol ICRC yaitu palang merah dibenarkan dipakai oleh partai politik? Seperti yang kita ketahui, pihak yang berhak menggunakan lambang palang merah, bulan sabit dan kristal merah dalam fungsinya sebagai tanda pelindung. Yang pertama yaitu pada masa konflik bersenjata, di mana pada masa ini yang boleh menggunakannya yaitu yang pertama ada kesatuan medis, rohaniawan militer suatu negara, perhimpunan nasional dari negara yang diperbantukan dalam kesatuan medis militer dan tunduk pada hukum serta peraturan militer. Yang ketiga, semua unit medis sipil dengan izin tertulis dari pengawasan dan pemerintah. Yang kedua, pada masa damai. Pada masa ini yang diperkenankan menggunakannya yaitu yang pertama ada kesatuan medis rohaniawan militer suatu negara, perhimpunan nasional dari suatu negara dengan persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini yaitu ada ICRC dan IPRC di mana ia boleh menggunakan lambang ini setiap saat tanpa pembatasan. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu pihak yang berhak menggunakan lambang palang merah, bulan sabit dan kristal merah dalam fungsinya sebagai tanda pengenal. Pada tanda pengenal ini terbagi menjadi dua masa, yaitu pada masa konflik bersenjata dan masa damai. Pada masa konflik bersenjata yang boleh menggunakannya adalah ICRC, IPRC, dan Perhimpunan Nasional. Sedangkan pada masa damai yang boleh menggunakannya adalah Perhimpunan Nasional serta unit medis non-gerakan dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer sesuai dengan perundang-undangan nasional dan atas izin dari Perhimpunan Nasional. Lalu bagaimanakah dengan partai yang menggunakan lambang palang merah? Seperti yang kita ketahui, banyak caleg yang memberikan fasilitas ambulans gratis pada masyarakat dengan menempelkan branding logo partai serta nomor urut pada mobil ambulans tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi, yaitu tanda pengenal perhimpunan pada masa damai. Yang boleh menggunakannya itu ya unit medis dan gerakan fungsional dalam pertolongan pertama secara temporer sesuai dengan perundang-undangan nasional dan atas izin tertulis dari Perhimpunan Nasional. Peraturan KPU hanya memperbolehkan peserta pemilu untuk melakukan kegiatan lain dalam bentuk mobil milik pribadi dan milik pengurus partai politik yang berlogo partai peserta pemilu. Sedangkan dalam ketentuan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan bahwa mobil atau ambulan yang berlogo partai sepanjang tidak mencantumkan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu tetap dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial partai politik dan untuk pelayanan. Dalam ketentuan PKPU 23 tahun 2018, pasal 23 ayat 1 huruf I disebutkan bahwa kampanye dapat dilakukan melalui metode kegiatan lain yang tidak melanggar pelarangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemaknaan perundang-undangan lainnya menurut Bawaslu Kudus bisa dilihat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Surat Keputusan Menteri berhubungan dengan Nomor KM 439/U PHB 76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor. Dalam simpulan rapat koordinasi, dikatakan bahwa stiker branding pada kendaraan angkutan umum adalah melanggar karena tidak diatur dalam peraturan KPU. Jadi dengan demikian, kendaraan umum atau angkutan kota yang dipasangi stiker branding itu melanggar dan harus ditertibkan. Jadi kesimpulan dari saya, penggunaan logo partai pada ambulans boleh selagi ambulans itu milik pribadi dari partai politik tersebut dan tidak mencantumkan nomor urut pada ambulans tersebut dan hanya menempelkan logo partai, dan itu diperbolehkan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you, bye-bye.